Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Diki Andrian. Saya dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah Technopreneurship. Hari ini saya akan presentasikan materi tentang Entrepreneurship and Technopreneurship Thinking, atau biasa dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai pemikiran kewirausahaan dan teknopreneur. Materi ini penting, terutama di era digital dan serba cepat seperti sekarang ini. Entrepreneurship merupakan suatu proses berpikir dan bertindak secara kreatif untuk menciptakan peluang bisnis. Seorang yang memiliki jiwa entrepreneurship akan melihat masalah sebagai peluang, berani mengambil resiko, dan siap membangun usaha dari nol. Sedangkan technopreneurship adalah cabang dari entrepreneurship, tapi yang khas dari penggunaan teknologi sebagai core business. Contohnya seperti Gojek, Tokopedia, hingga AI startup. Jadi bukan hanya jualan, tapi jualan berbasis teknologi. Nah, berikut merupakan perbedaan dari keduanya, yaitu entrepreneurship dan technopreneurship. Yang pertama, untuk fokus entrepreneurship yaitu umum, produk dan jasa. Sedangkan technopreneurship itu langsung ke teknologi dan inovasi. Untuk resikonya yaitu entrepreneurship resikonya umum. Kalau technopreneurship resikonya tinggi karena technopreneurship menggunakan teknologi. Untuk modal awal, entrepreneurship bisa kecil. Kalau technopreneurship butuh riset dan pengembangan, jadi modalnya relatif besar. Contoh untuk entrepreneurship yaitu ada warung, laundry, dan kuliner. Dan untuk technopreneurship ada aplikasi, developer, startup AI. Secara sederhananya, semua technopreneur adalah entrepreneur, tapi tidak semua entrepreneur adalah technopreneur. Kalau kita jualan makanan itu entrepreneurship, tapi kalau kita buat aplikasi delivery makanan itu technopreneurship. Kelima, ada ciri-ciri entrepreneur dan technopreneurship. Yang pertama ada visioner dan inovatif. Kedua ada berani mengambil risiko. Tiga, problem solver. Empat, adaptif terhadap perubahan. Nah, untuk yang technopreneur itu melek terhadap teknologi dan berpikir secara digital. Baik entrepreneur maupun technopreneur memiliki banyak kesamaan. Kuncinya adalah mindset, harus berani mengambil tantangan yang punya visi ke depan dan bisa mencari solusi dari sebuah masalah. Terus, kenapa sih penting di era digital? Yang pertama yaitu ada perubahan teknologi yang sangat cepat. Kedua, banyak peluang bisnis digital. Ketiga, bisa membangun usaha dari rumah. Keempat, dunia butuh pemimpin inovatif. Dengan teknologi, kita bisa bangun bisnis tanpa harus punya toko fisik. Misal dengan TikTok, Shopee, maupun membuat aplikasi sendiri. Maka dari itu, berpikir sebagai technopreneurship sangat penting untuk saat ini. Sini ada contoh nyata atau studi kasus. Yang pertama ada Nadiem Makarim, yaitu membuat aplikasi Gojek. William Tanuwijaya membuat Tokopedia. Elon Musk membuat Tesla dan SpaceX. Kevin Strom membuat Instagram. Para tokoh ini dulunya hanya seorang mahasiswa biasa, tapi karena pola pikir mereka yang sangat inovatif dan teknologi driven, mereka jadi pelopor perubahan besar. Kita juga bisa asal punya pola pikir dan tekad yang sama. Terus gimana sih caranya membangun mindset entrepreneur dan technopreneur? Nah, untuk membangun mindset
entrepreneur dan technopreneur ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita harus peka terhadap masalah sekitar. Kedua, berpikir kreatif dan terbuka. Keempat, belajar teknologi dasar, AI, coding, UI, atau UX. Keempat, ikut komunitas atau startup. Kelima, berani memulai dari yang kecil. Nah, kita bisa melatih pola pikir entrepreneur mulai dari hal kecil. Misal, melihat masalah sehari-hari dan bertanya, bisa nggak sih ini jadi bisnis? Lalu jangan takut belajar teknologi walaupun tidak kuliah IT. Jadi, kesimpulannya adalah entrepreneurship dan technopreneurship adalah fondasi untuk sukses di era digital. Keduanya membutuhkan pola pikir inovatif, berani, dan adaptif. Siapapun bisa menjadi entrepreneur dan technopreneur asal mau belajar dan beraksi. Pola pikir kewirausahaan dan technopreneur sangat relevan untuk generasi muda. Kita tidak harus tidak harus menunggu jadi siap, tapi bisa mulai dari sekarang dengan belajar, mencoba, dan gagal pun tak masalah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.